Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari @nicode.com. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi atau sharing-sharing sedikit ya tentang beberapa template website berita atau website portal berita. Jadi saya sendiri itu menyediakan sebuah layanan yang bernama jasa pembuatan website portal berita online ya. Nah, di video ini saya ingin sharing ke kalian semua template-template apa saja yang sering saya gunakan untuk klien-klien saya. Dan secara otomatis ketika kalian seorang wartawan, jurnalis atau siapapun yang ingin mulai membangun website berita, kalian bisa gunakan template-template yang akan saya rekomendasikan ini. Jadi template ini sering saya gunakan karena memang fiturnya cukup lengkap, tampilannya juga bagus dan selalu up to date. Nah, apa saja templatenya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke sahabat semua, jadi di video kali ini saya akan sharing tentang template berita online ya. Kurang lebih sekitar 4 sampai 5 template mungkin ya yang akan saya bagikan di sini, dan tentunya kalian bisa langsung order. Jadi nanti ketika kalian ada yang cocok dari pilihan yang saya berikan, kalian bisa langsung order templatenya karena harganya juga cukup terjangkau. Nah, seperti apa tampilan dan juga berapa harganya? Yuk simak di dalam video ini. Oke ya, jadi di sini saya akan tunjukkan ke kalian semua di mana saya beli template-template itu ya. Oke, saya akan buka browser saya. Di sini saya menggunakan Google Chrome, teman-teman. Kalian bebas mau menggunakan apapun ya. Dan kemudian kalian bisa masuk ke website namanya idtem.com. Nah, untuk website ini saya sudah sertakan linknya di bawah video ini ya, di deskripsi ini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot harus mengetik langsung ya. Kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi saja. Di situ sudah saya sertakan nama websitenya, kemudian nanti juga ada pilihan-pilihan templatenya di deskripsi tersebut. Jadi tinggal klik aja, nanti akan masuk ke website idtem ini. Oke sahabat semua, di dalam website idtem ini, jadi idtem ini menyediakan berbagai macam template ya. Ada template video, ada template film, dan juga ada template website portal berita yang akan saya bagikan di sini ya. Jadi idtem sini cukup lengkap dan ini developer langsung dari Indonesia, otomatis untuk support dan juga update-nya pasti bisa diandalkan gitu ya. Berbeda dengan ketika kita membeli template di luar negeri, kemungkinan untuk supportnya itu agak susah, pembayarannya juga mungkin agak rumit. Tapi kalau buatan dari langsung Indonesia itu biasanya pembayarannya lebih mudah dan juga dukungannya itu lebih enak ketika kita konsultasi gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah halaman websitenya ya, idtem. Dan untuk pilihan templatenya di sini yang pertama itu ada, saya akan rekomendasikan yang pertama itu di sini ada New Karma. Jadi ini ya, kita buka. Oke, jadi yang pertama itu New Karma. New Karma ini adalah salah satu website portal berita ya, atau template portal berita yang banyak digunakan atau populer gitu ya. Karena apa? Karena tampilannya memang didesain elegan dan juga fitur-fiturnya cukup lengkap teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat New Karma tem WordPress khusus berita, magazine ataupun berita atau news Indonesia ya. Jadi ada beberapa berbagai macam kelebihan dari template ini. Untuk melihat detail fitur dan juga kelebihannya, kalian bisa scroll aja di halaman ini ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat template ini itu template apa, kemudian fitur-fiturnya, ini ada fitur-fiturnya ya. Kalian bisa baca satu persatu, misalkan kalian termasuk orang yang detail gitu ya. Scroll aja ke bawah, di sini juga ada demo tampilannya seperti apa, versi video, dan di bawah di sini ada harganya teman-teman. Nah, oke ya, sini saya akan tunjukkan dulu tampilan dari New Karma ini seperti apa. Kita klik saja lihat demo di sini. Dan otomatis kita akan melihat seperti apa preview template ini sebelum kita install atau kita pasang di website kita, misalkan kita menggunakan template ini. Dan tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini tampilan real demonya, dan ini sudah ada demonya pun sudah ada iklannya gitu ya. Jadi kurang lebih misalkan kalian membuat sebuah website berita dan dipasang iklan Google AdSense, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi di halaman samping menu di sini
Di ya samping menu di sini ada iklan juga, ada banner, kemudian di eh, kanan dan kiri ada banner melayang ya, kemudian di header juga ada di sini, dan otomatis di bagian sidebar di sini juga ada, dan di dalam artikelnya juga ada. Jadi kalau misalkan dipasang AdSense itu iklan bisa tampil dimanapun karena tema ini sudah support dan memang khusus untuk berita ya. Kalau website berita itu biasanya ada banyak penempatan atau slot iklan yang tersedia di dalam websitenya. Dan untuk tampilan homepage-nya seperti ini teman-teman, kita lihat di atas kita ada tanggal, bulan dan tahun ya, kemudian ada fitur search, ada tombol ini juga, dan di sini logonya. Nanti untuk logo ini bisa dirubah teman-teman. Misalkan logo berita kalian itu apa, nanti bisa dirubah. Jadi New Karma ini hanya contoh aja, demo ya. Kemudian ada menu utama di sini, ada menu utama berita, olahraga, otomotif, politik, nasional dan lain-lain. Kemudian ada menu sekunderinya atau menu turunannya di sini. Jadi untuk yang menu-menu ini nanti bisa dirubah, termasuk juga dengan warnanya bisa dirubah teman-teman. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian pengen lihat detail, kalian bisa masing-masing ini. Misalkan pengen lihat halaman single beritanya gitu ya, kalian bisa lihat aja, klik di sini, nanti kalian bisa lihat seperti apa tampilannya. Mungkin saya nggak akan detail banget ya untuk memberikan review atau demo masing-masing fitur ini ya. Kurang lebih seperti inilah tampilannya gitu ya. Di sini ada social media share, kemudian ada iklan juga di sini, banner-banner iklan ya. Mirip banget seperti media besar di Indonesia ya. Jadi kalian nggak usah perlu keluar modal banyak untuk bisa memiliki situs berita online gitu ya. Nah, untuk lebih eksplorasi lebih lanjut, kalian bisa langsung kunjungi aja demonya. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi tinggal klik aja. Nah, untuk harganya tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi di sini ada kurang lebih 3 paket ya. Ada 3 paket. Yang pertama itu paket 10 domain, paket 200 domain, dan paket 50 domain teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin order, kalian bisa pilih salah satu paket ini ya. Jadi misalkan kalian baru memulai website berita, mungkin kalian bisa pilih yang 10 domain dulu. Harganya sekitar $30, atau kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 442.000 ya. Jadi sekitar seginilah kalau dikonversi ke rupiah. Dan kalian sudah bisa mendapat 10 lisensi domain. Jadi kalian misalkan beli yang 10 domain ini, kalian bisa install ke 10 domain website kalian. Jadi kalian nggak usah beli lagi, cukup beli yang 10 domain, bisa diinstal ke 10 domain website kalian. Begitupun dengan yang 200 domain dan 50 domain. Yang membedakan di sini, kalian bisa fokus di yang checklist dan juga di X ini ya, atau di centang seperti ini nih. Fokusnya di sini aja. Jadi kalau yang versi 10 domain itu dilarang diinstal di website klien, kemudian dilarang dijual ulang gitu ya. Sedangkan yang versi 200 domain itu bisa buat diinstal ke website klien, dan kalau yang 50 juga masih belum bisa ya. Jadi kalau pengen buka jasa pembuatan website itu, kalian bisa pilih yang versi 200 domain dengan harga 1.250.000-an lah, segini ya. Nah, untuk melakukan pembeliannya, kalian tinggal klik beli aja di sini, kemudian ikuti arahan yang ada di dalam website IDTime ini. Nanti kalian bisa langsung order template-nya. Dan ini rekomendasi dari saya yang pertama, yaitu newkarma.com ya. Oke, kemudian tampilan website atau tema website portal berita kedua yang saya rekomendasikan di sini ada majalah Pro, teman-teman. Nah, ini majalah Pro ini kalau menurut kebanyakan orang gitu ya, katanya sih mirip Tribun News gitu ya tampilannya itu. Nah, kita sambil buka Tribunnya ya, seperti apa, apakah emang benar-benar mirip atau beda jauh gitu ya. Oke, ini Tribun News dan ini majalah Pro-nya. Untuk fitur-fiturnya seperti biasa ya, kalian tinggal lihat-lihat sendiri aja seperti apa fiturnya. Di sini saya akan fokus lihat ininya, demo tampilannya ya. Saya akan klik, kemudian saya akan lihat live demonya. Oke, sambil buka website yang Tribun ya. Jadi kita bisa lihat perbandingannya apakah emang benar-benar mirip atau enggak ya. Oke, sambil ngopi. Internet malam ini saya cukup
mengganggu ya, agak lemot sedikit, tapi nggak masalah ya, saya akan tetap berbagi ke kalian semua asalkan itu bisa bermanfaat ya. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari template majalah Pro-nya ya. Tampilannya seperti ini, sama ada banyak slot iklan yang bisa ditempatkan, menu juga oke, banner, tampilan itu oke semua. Dan ini saya rekomendasikan ke kalian. Saya juga sering menggunakan template-template ini untuk membantu klien-klien saya membuat website portal berita gitu ya. Ini majalah Pro dan kita lihat untuk tribunnya ya. Untuk tribunnya seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Ternyata emang bener ya. Emang bener mirip dari sisi warna, kemudian fitur-fitur ini ada juga di tribun, ada juga ya. Cari network, ikuti kami, login di sini. Ada pencarian, indeks berita, time of service juga ada ya. Oke, kurang lebih ya mirip-mirip juga seperti sekitar 60-70% mungkin ya dari sisi layout sederhananya aja. Tapi untuk fitur detailnya tentu saja lebih banyakkan tribun ya, karena tribun itu dikontrol oleh banyak developer di belakangnya. Tapi untuk memulai situs berita, kalian bisa menggunakan template ini dan sudah sangat cukup banget ya. Misalkan kalian ingin punya penghasilan dari Google AdSense ya. Ini rekomendasi kedua, yaitu majalah Pro teman-teman. Kemudian untuk harganya berapa ya? Harganya kurang lebih kayaknya sama dengan New Karma tadi ya. Kita lihat, scroll ke bawah dan lihat harganya. Oke, scroll terus ke bawah, kita lihat paketnya. Nah iya ya, kurang lebih sama ya. Ada paket 10 domain, 200 domain, dan 50 domain. Untuk melakukan pembelian kalian bisa langsung klik beli sekarang di sini. Linknya sudah saya sertakan di bawah deskripsi video ini, jadi tinggal klik-klik aja, nggak usah ribet-ribet ya. Oke teman-teman, ini pilihan yang kedua yaitu majalah Pro. Kemudian kita masuk ke pilihan ketiga, yaitu di sini ada WP Berita. WP Berita yang ini ya, kita klik WP Berita. Dan untuk detailnya seperti ini, ada di halaman ini ya. Sekedar info teman-teman, jadi untuk WP Berita ini termasuk template yang baru saja diupdate dan fiturnya itu lebih kompleks dari yang dua tadi saya sebutkan ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena memang saya membeli template WP Berita ini sudah cukup lama dan saya mengikuti update-nya ya. Jadi update-nya itu dari fitur-fitur yang memang tadinya belum bisa dark mode, sekarang sudah bisa. Kemudian juga untuk pewarnaan dan lainnya itu sudah berubah, dan ini termasuk yang baru namanya WP Berita. Untuk fitur-fiturnya seperti biasa kalian bisa lihat di sini ya. Di halaman ini ada, nah ini kan terdapat fitur dark mode ya, kemudian side menu, dan terdapat 5 tempat menu, lebih banyak daripada yang tema sebelumnya ya. Oke ya, kalian bisa baca-baca di sini saja karena di sini saya akan fokus di demonya aja. Enak lihat demonya ya. Kita lihat demonya ini. Oke, saya akan cek demonya seperti apa. Dan seperti ini teman-teman, demonya lebih fresh dan lebih baru. Iyalah, kali kan baru saja update ya. Mungkin yang tema yang dua tadi juga nanti akan diupdate juga ke depannya gitu ya. Tapi untuk saat ini, saat saya membuat video ini, yang saya ketahui baru itu yang WP Berita ini teman-teman. Ada fitur dark mode-nya. Kita klik di sini maka akan berubah menjadi hitam atau menjadi dark gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini cukup menarik ya untuk website berita profesional gitu ya. Kita kembalikan lagi ke putih aja, ke putih. Dan untuk menu-menunya itu sudah ada banyak banget teman-teman. Jadi di sini ada menu utama, menu turunan, kemudian di samping sini juga ada menu lagi, menu samping sini atau menu HP ya. Jadi kalau dibuka dari HP itu bisa lebih bagus gitu ya. Nah seperti ini menu-menunya sudah ada banyak. Untuk di bagian iklan juga sama ya, ada banyak slot iklan, atas, samping, tengah, di sidebar juga, di widget juga ada di sini, ada banyak ya, sampai ke bawah juga nanti. Intinya kalau iklan itu kalian bisa pasang ketika kalian sudah monetize Google AdSense ya. Jadi untuk awal-awal mungkin ketika kalian baru membuat website menggunakan template ini, mungkin tampilannya akan seperti ini nih, tanpa iklan. Saya akan close dulu iklan-iklan ini dan akan seperti ini kurang lebih tampilannya ya. Tapi nanti ketika sudah verifikasi monetize Google AdSense,
itu tampilannya akan lebih penuh atau lebih padat gitu ya, karena ada banyak iklan. Dan ini yang WP Berita teman-teman. Untuk harganya kayaknya sama semua ya, hampir sama-sama. Jadi 10 domain, 200 domain, dan 50 domain. Hanya saja di WP Berita ini adalah tampilan yang menurut saya baru saja update. Jadi ketika kalian pengen beli template ini, kalian bisa pilih yang WP Berita, misalkan pengen yang baru. Tapi kalau kalian lebih suka yang template yang dua yang sudah saya sebutkan tadi, kalian bisa order juga. Caranya sama, tinggal klik beli, tombol beli di sini. Kemudian kalian lanjutkan untuk melakukan pembayaran. Nanti templatenya bisa kalian download dan diinstal ke website kalian ya. Oke, ini yang ketiga ya, berarti ini yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada di sini, ada Blogging Pro teman-teman. Nah ini yang Blogging Pro ini juga bisa kalian gunakan untuk website portal berita ya. Hanya saja mungkin kalau yang ini itu lebih untuk individu gitu ya, karena kan blogging ya, kegiatan ngeblog gitu ya, berbagi cerita secara pribadi, ataupun misalkan saya hobi dengan digital marketing gitu ya, saya ingin membagikan tips-tips ataupun informasi terbaru seputar digital marketing, maka saya bisa menggunakan template ini. Tapi nggak ada salahnya untuk dibuat website portal berita gitu ya, karena tampilannya juga mendukung banget teman-teman untuk kegiatan berita online gitu ya. Kita akan lihat tampilannya seperti apa. Oke, saya akan klik demo di sini. Oh, sorry. Oke, saya akan klik demo. Tadi mana demo? Nah, ini. Saya akan klik demo dan saya akan coba lihat tampilannya seperti apa ya. Kenapa saya rekomendasikan template ini juga, karena memang enak gitu, cukup simple dan cukup ringkas. Misalkan dibuat website berita gitu ya, beberapa klien kami juga memilih template ini dan cukup powerful untuk kegiatan iklan AdSense ya. Jadi monetisasinya itu lebih cepat gitu ya. Dan ini juga alasan saya kenapa kalian ketika ingin membuat website berita itu, kalian beli templatenya di IDTem. Karena sepengalaman saya pribadi ya, itu ketika sudah diisi beberapa berita, 20-30 berita itu, ketika kita daftarkan ke Google AdSense itu lebih cepat verifikasinya atau monetisasinya ya. Nah seperti ini teman-teman, sama juga ya, website berita juga, cuman namanya aja Blogging Pro gitu, tapi fitur-fiturnya itu fitur untuk portal berita juga. Ada slot iklannya, kemudian menu ya, menu turunan, ada spesial konten seperti ini tuh menarik banget ya, ada banner juga dan lain-lain, itu sama aja ya. Dan ini pilihan yang keempat, harganya juga sama dari 10, 200 dan 50 ya. Kalian tinggal pilih aja, sesuaikan untuk kebutuhan kalian. Kalian misalkan butuh banyak ya pilih yang 50 atau 200 gitu ya. Tapi kalau misalkan baru memulai, kalian bisa pilih yang 10 domain dulu teman-teman. Untuk link pembeliannya atau link menuju website ini, kalian bisa klik melalui link di deskripsi, sudah saya sertakan. Jadi nggak usah browsing lagi, tinggal klik aja, nanti akan langsung masuk ke halaman ini ya. Itu pilihan yang keempat ya, berarti ya keempat. Jadi yang pertama itu ada tadi, ada New Karma, Majalah Pro, kemudian WP Berita, dan Blogging Pro teman-teman. Ini yang versi lokal ya. Jadi untuk versi lokal ini saya sangat sarankan gunakan antara keempat atau salah satu 4 yang tadi saya jelaskan. Nah misalkan kalian lebih suka dengan template yang versi luar negeri ya, saya kalau luar negeri saya biasanya menggunakan namanya itu template newspaper ya, newspaper. Oke, saya akan buka dari sini aja, kalau nggak salah saya sudah save news. Nah ini newspaper ini ya, ini tuh dari luar negeri ya, dari ThemeForest atau Envanto. Kalian bisa order tapi harganya cukup tinggi teman-teman kalau yang luar negerian kalian. Nah ini $59 ya, lumayan banget ya. $59 itu biasanya kena kayak semacam PPN, apa namanya, pajak gitu, sekitar $2. Jadi harganya itu 61 ya, $61. Kita coba hitung dolar tuh rupiah ya. Kita cek harganya kira-kira berapa nih. Kalau yang tadi kan paling murah berapa tadi, 400-an ya, 400, dan paling mahal itu sekitar 1.200.000 ya untuk yang paket 200 domain kalau di IDTem.
Cuman kalau di sini itu satu ini aja, kita beli yang newspaper misalkan, itu kita butuh atau kita menyiapkan sekitar 61 dolar teman-teman. 61 dolar, dan ini masih loading, mohon maaf, saya juga harus sabar ini nunggu ini, dan kalian harus lebih sabar daripada saya. Oke, dolar to rupiah kita lihat. Oke, tadi 61 ya, kita lihat 61 dolar itu berapa rupiah ya. 61 dolar sekitar 900 lah ya, 895.000 ya, dibikin aja sekitar 900.000 gitu ya untuk membeli tema newspaper ini teman-teman. Nah lumayan kan, bisa sampai 2 kali lipat dari yang versi yang pertama tadi ya. Tapi misalkan kalian memang lebih suka yang template luar negeri, kalian bisa nih gunakan tema newspaper ini ya, karena pilihannya juga ada banyak. Nah di sini kita bisa lihat beberapa tampilan-tampilan yang disediakan oleh newspaper ini. Oke ya, kita scroll ke bawah. Ini kalau loadingnya cepet sih enak banget nih. Oke, nah harusnya di bagian sini itu ada banyak tampilannya yang disediakan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ada lumayan, kita bisa cukup pusing memilih tampilan yang disediakan oleh newspaper ini ya. Nah seperti ini, kita bisa ambil yang ini deh ya. Contoh yang apa ini, tag div ini, cloud library ini, kita klik. Nanti seluruh template ini itu bisa kalian pilih. Ketika kalian order newspaper, kalian bisa pakai yang manapun ini yang sesuai keinginan kalian. Tapi ingat teman-teman, kalau kalian menggunakan template luar negeri, kalian harus siap konsekuensinya. Untuk supportnya itu cukup memakan waktu, dan untuk update-nya atau komunitasnya itu biasanya lebih sedikit daripada yang versi lokal. Dan misalkan kalian termasuk orang yang ingin lebih fleksibel dalam konsultasi dan lain sebagainya, kalian bisa gunakan yang versi lokal aja, nggak usah yang versi internasional, kecuali kalian siap menanggung konsekuensinya gitu ya. Oke teman-teman, jadi inilah yang newspaper, kalian bisa eksplorasi sendiri ya untuk tema-temanya. Jadi kesimpulannya tadi, saya sangat merekomendasikan untuk kalian yang sedang membangun website portal berita online, kalian bisa gunakan template-template yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu ada New Karma, kemudian ada Majalah Pro, ada WP Berita, ada Blogging Pro, dan misalkan suka yang luar negeri, kalian bisa gunakan yang newspaper teman-teman. Oke sahabat semua, mungkin itu saja ya informasi dari saya hari ini tentang template berita yang sering digunakan atau yang populer ya. Nah untuk melakukan pembeliannya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Di situ sudah saya sertakan, tinggal lakukan pembelian aja gitu ya, nggak usah pusing lagi menentukan website portal berita atau template website berita online ya. Nah sahabat semua, misalkan kalian kesulitan untuk membangun website portal berita ini dari nol sampai benar-benar siap digunakan, siap upload berita, kalian bisa gunakan layanan dari Ethnicode, yaitu jasa pembuatan website portal berita online ya. Untuk mengetahui layanannya, kalian bisa masuk ke website ethnicode.com ya. Kemudian kalian bisa pilih yang paket website portal berita. Untuk linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi, jadi kalian bisa klik aja atau bisa tonton video ini ya. Ini website ethnicode.com. Kemudian untuk melihat harga dari pembuatan website portal berita, kalian bisa pilih ke menu service di sini ya, di menu service, kemudian jasa website, dan kalian pilih yang website portal berita ini. Tinggal diklik aja, kemudian kalian akan disuguhkan ke landing page atau sales page penawaran pembuatan website portal berita dari Ethnicode ini ya. Oke, nah kurang lebih nanti tampilannya seperti ini untuk halaman penawarannya. Kalian misalkan kesulitan dalam pembuatan website berita, kalian bisa baca-baca di sini tentang jasa yang disediakan oleh Ethnicode, dan kalian juga bisa memilih paketnya, mau paket startup, paket bisnis, ataupun paket profesional. Kami siap membantu mewujudkan website portal berita Anda tanpa
membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi kami buatkan secepat mungkin dan tentunya hasil yang terbaik ya. Jadi kalian gak usah khawatir kebingungan lagi ketika membangun website portal berita, karena sudah ada Ethnicode yang siap membantu kalian. Silakan lihat-lihat sendiri di halaman penawaran ini ya. Linknya sudah saya sertakan di bawah video, di deskripsi video ini. Atau misalkan kalian pengen konsultasi langsung melalui WhatsApp, kalian bisa langsung hubungi saja WhatsAppnya, sudah saya sertakan juga di deskripsi. Oke sahabat semua, mungkin itu saja informasi hari ini dari saya tentang rekomendasi beberapa template website portal berita online. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video Ethnicode berikutnya.